Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari sama-sama saudara-saudara, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau menyembah Dia. Itu ada sebuah kami berdua. Itu ada karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karena
dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhanlah Tuhan yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib.
juga saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan saya kami akan terbang tinggi Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Kau beserta kami, Kau tak akan meninggalkan kami Yesus.
Tuhan ya, kebaikan Tuhan, Tuhan sudah tunjukkan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Sungguh Tuhan kita itu luar biasa ya. Hari-hari ini kita bisa, kita dapat dan harus hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat Alkitab kita pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus tetap menaungi kita pada saat ini. Kita membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal 1. Maaf, 2 Petrus. Saya tulis 1 Petrus. 2 Petrus 1 ayat 1. Kita akan perhatikan ayat ini dari ayat pertama sampai ayat 11 sebenarnya ya. Tapi kita akan baca 2 ayat saja bersama-sama. 1 Petrus 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 dan ke-11. Sudah ditemukan 2 Petrus 1 ayat 10-11. Terus sudah ditemukan, saya mohon dengan hormat sekali kita berdiri. Kita akan membaca ayat ini ya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Terima kasih, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan ulangi dari ayat yang pertama ya. Surat Petrus 2 Petrus ayat pertama pasal 1 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan dulu ya ayat ini. 2 Petrus 1 ayat yang ke-1. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat Petrus ini, kalau dari ayat pertama yang kita baca, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Surat ini dituliskan Rasul Petrus, saudara, ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jelas dikatakan bukan kepada mereka yang bersama-sama dengan kami yang memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi surat ini, ayat-ayat yang akan kita baca, ayat-ayat yang akan kita bahas selanjutnya itu ditujukan kepada orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan ditujukan kepada orang yang tidak atau belum mengenal Yesus sama sekali, tetapi adalah kepada orang yang sudah memperoleh iman oleh karena Yesus, oleh karena iman, memperoleh iman oleh karena kebenaran Allah dan Yesus Juru Selamat. Dan juga termasuk kepada saya dan Bapak Ibu pada pagi hari ini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, saya kasih judul hasil dari sebuah usaha ya. Saya tidak akan berbicara oh kita selamat karena usaha, tidak. Karena keselamatan kita adalah anugerah. Dan kita yang sudah beroleh anugerah itulah yang pada pagi hari ini firman Tuhan Rasul Paulus Rasul Petrus ini mengatakan kepada orang-orang yang sudah memperoleh iman, kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu
saya tidak akan di sini. Saudara, kita lanjutkan ayat 3. Perhatikan ayat 3, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kontrak ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang kita terima ini adalah anugerah dari Tuhan, adalah pemberian daripada Tuhan. Itu adalah keselamatan yang kita terima, pemberian karena kita percaya, kita beriman, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima keselamatan daripada Dia. Dan ayat ketiga dikatakan adalah karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Allah melengkapi kita dengan kuasa ilahi. Untuk apa? Adalah kepada kita supaya segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan yang sempurna kepada-Nya. Kita diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Apa kuasa ilahi itu? Orang yang sudah terima Yesus, kita sudah dianugerahkan keselamatan itu. Sekarang kita sudah terima keselamatan, bukan? Kemudian ayat ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Jadi kita yang sudah diselamatkan itu sekarang dianugerahi lagi, diberikan lagi kuasa ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat hidup saleh. Hidup saleh adalah hidup benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diberikan, kita dianugerahkan lagi karena kuasa yang dianugerahkan lagi kuasa Roh Kudus. Diberikan kuasa Roh Kudus yang hari lepas dengan pertolongan kuasa Roh Kudus itu kita akan semakin mengenal Allah. Kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Kita akan semakin mampu diperlengkapi, dianugerahi kuasa. Dengan kuasa itu kita dimampukan untuk dapat hidup saleh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Pada zaman akhir ini, saudara, untuk hidup saleh benar seturut firman Tuhan itu dengan kekuatan kita sendiri adalah sangat sukar. Hidup di sekitar kita terlalu jahat. Tetapi Yesus, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita itu tidak meninggalkan kita begitu saja. Sudah terima Yesus? Oh sudah, tidak. Tetapi Dia lebih dalam lagi bekerja dalam hidup saya dan saudara, yaitu memberikan kuasa ilahinya. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus itu kita mampu menjaga hidup kita. Firman Tuhan melanjutkan, kita baca yang kembali saya baca 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan kuasa yang mulia dan ajaib, kuasa itu kan memimpin kita hidup saleh di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ada beberapa saudara-saudara yang akan masuk dalam baptisan kuasa Roh Kudus. Baptisan air, ya, akan masuk dalam baptisan air. Sudah dijelaskan pelajaran tentang baptisan. Bagaimana seorang yang dibaptis itu mau tidak mau, ya. Ketika kita dibaptis itu adalah pernyataan kepada dunia, saya adalah pengikut Yesus. Ketika engkau dibaptis, itu adalah lambang dari kematian Kristus. Kita dimasukkan dan kita diangkat hidup baru. Mau gak mau, kita harus mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Mau gak mau harus terlihat seharusnya sebagai orang Kristen pengikut Yesus itu kita akan lebih dalam lagi mengenal Yesus. Lingkungan kita bisa saja tidak mendukung, ya. Lingkungan kita, saya katakan lingkungan itu begitu jahat pada hari-hari ini. Susah untuk hidup saleh itu. Tetapi dengan
itu, kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu akan memampukan Bapak, Ibu, dan saya untuk dapat hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Apa sih bedanya orang Kristen itu, saudara? Yaitu cara hidup kita. Cara hidup kita di tengah-tengah keadaan zaman yang sudah rusak. Itulah perbedaan yang harus nampak sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus. Jadi baptisan air itu, saudara, jangan asal dibaptis. Ya, sudah dikasih tahu pelajaran ya, dikasih tahu. Jangan asal dibaptis saja. Pokoknya aku dibaptis saja. Orang Kristen tidak seperti itu. Tetapi kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita harus menunjukkan hidup kita. Ini loh saya sebagai orang pengikut Yesus yang sudah diselamatkan Yesus. Hidup saya dibaru, dibangkitkan dari kematian itu. Kita hidup baru. Ya, nah saudaraku, ya, ayat yang keempat kita langsung, dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, yang saya maksudkan tadi adalah dengan jalan itu, yaitu dengan jalan apa? Dengan jalan kasih Tuhan itu, keselamatan yang sudah Dia berikan, dan kuasa Roh Kudus itu menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Kita baca dulu di dalam 2 Korintus pasal 7. Ini jangan saudara tutup ya. 2 Korintus pasal 7. 2 Korintus pasal yang ke-7. Ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Apa janji yang dimaksudkan dalam ayat 7? Coba kita baca ayatnya dari ayat yang ke-16, pasal 6, 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 7 tadi, kita sekarang ini memiliki janji-janji itu. Janji apa, saudara? Adalah menjadi, ayat yang ke-18, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Sebagai anak-anak Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1:12 dikatakan, kita yang dijadikan anak oleh Tuhan itu diberi kuasa menjadi anak. Yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak. Dan kita sekarang sudah jadi anak. Kita memiliki janji itu. Nah, Bapak Ibu, menjadi anak dan Yesus Allah kita adalah Bapa kita. Maka di dalam 2 Petrus tadi dikatakan, kita kembali ke 2 Petrus ayat yang keempat, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam terjemahan lama, kodrat ilahi yang dituliskan adalah sifat ilahi. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus itu, dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus itu, kita akan hidup memperoleh janji, yaitu janji sebagai anak. Sebenarnya sebagai anak banyak janji akan kita miliki, saudara. Tapi salah satunya adalah sebagai anak memiliki sifat kodrat ilahi. Seorang anak, ya, banyak sifat-sifatnya menurun dari orang tua. Dan juga apa yang dia lihat hari-hari itu akan dia tiru. Dan kita yang hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita juga diberi kemampuan oleh kuasa Roh Kudus itu untuk hidup
sesuai dengan kodrat ilahi, itu sifat-sifat Allah. Jadi Bapak tidak saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk hidup saleh, Allah memberikan kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita. Kita sudah memperoleh janji itu sebagai anaknya. Sebagai anak, maka kita di firman Tuhan katakan, olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Dengan sifat ilahi yang kita miliki, dengan karakter ilahi yang kita miliki, yang dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, maka hari lepas hari kita akan dapat luput dari hawa nafsu duniawi. Jadi kalau kodrat ilahi naik, sifat ilahi naik, maka hawa nafsu dunia akan semakin menurun. Ya saudara ya, kalau kodrat sifat ilahi semakin nyata dalam hidup saya, maka keinginan daging saya akan semakin menurun. Tapi kalau semakin keinginan daging saya, hawa nafsu dunia ini semakin meningkat, maka sifat ilahi akan semakin menurun. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat menghilangkan, untuk dapat menekan, dan kita harus menghilangkan hawa nafsu dunia itu, maka kodrat ilahi, sifat ilahi itu makin hari harus semakin meningkat. Sifat ilahi itu, karakter Kristus itu harus meningkat. Arti meningkat bertumbuh. Firman Tuhan itu adalah benih, dikatakan di dalam Matius. Firman Tuhan itu adalah benih. Sebuah benih kalau sudah ditanam, firman itu sudah ditaburi dalam hati saya dan Bapak Ibu. Kalau benih yang saya tanam, saya suka tanam. Benih yang saya tanam, saya suka sering macam-macam. Kangkung saya tanam, saudara, nggak tumbuh, hilang tak kemana itu benih. Ya sudah, saya biarkan. Tapi kalau yang tumbuh, saya punya lombok, sekarang saya bisa nikmati lomboknya. Itu benih ditanam. Dia mengalami pertumbuhan dan hari lepas hari, diterpa sinar matahari, kena hujan, kadang dicakari sama anjing-anjing saya, tapi dia bertahan itu lombok, sehingga dia menghasilkan buah yang banyak, dapat dinikmati oleh kami sekeluarga. Bahkan kadang-kadang ada orang lain yang ngambil juga bisa menikmati. Kadang saya petik, saya kasih juga ke adik saya di Genteng, ke Mami Erna. Bisa dinikmati, kenapa? Karena dia bertumbuh. Firman benih itu yang ditabur dalam hidup saya dan saudara, itu harus bertumbuh, mengalami pertumbuhan. Akan terlihat melalui sifatmu hari lepas hari. Jadi sifat dunianya akan semakin tersingkir kalau sifat ilahi itu bertumbuh dan dapat dinikmati. Siapa yang menikmati? Yang pertama adalah dirimu sendiri, yang berikutnya adalah orang-orang sekitar kita. Orang-orang sekitar kita, yang pertama adalah keluargamu, anakmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, cucumu. Jangan sampai benih yang sudah ditanam puluhan tahun lalu sampai sekarang pun tidak kelihatan. Berapa puluh tahun kita mengikut Yesus. Nah, kita lanjutkan lagi, saudara. Ayat 5 dikatakan justru ya, Yesus ya, kita sudah diberikan kuasa untuk dapat memiliki sifat janji-janji ilahi, yaitu sifat-sifat ilahi itu. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Inilah yang saya sebut tadi bertumbuh. Harus terlihat dari dalam kehidupan kita. Yang dikatakan kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Jadi tidak hanya berhenti terima Yesus ya sudah. Jadi paham yang mengatakan sekali selamat tetap selamat itu salah. Karena firman Tuhan berkata kamu harus berusaha bersungguh-sungguh. Bahkan di ayat lain dikatakan dalam kitab lain, kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar akan Tuhan.
Artinya berusaha sungguh-sungguh, ada sebuah usaha, ada tindakan, ada pengorbanan yang harus kita kerjakan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan ayat yang kelima bagaimana? Kepada dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi ada pertumbuhan iman. Dengan iman percaya kepada Yesus, terima Yesus, kita memperoleh iman. Kemudian itu firman Tuhan katakan kepada imanmu ditambahkan kebajikan. Apa itu kebajikan, saudara ya? Kebajikan itu saya baca perbuatan baik, bukan hanya kepada orang yang baik pada kita, tapi juga kepada musuh kita. Maksudnya orang yang membenci kita. Kepada iman itu harus ditambahkan kebajikan. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Firman Tuhan katakan seperti itu, bukan? Nah, sekarang kita sudah beriman, percaya kepada Yesus, maka harus ditambahkan dengan perbuatan. Harus nyata melalui perbuatan. Nah, kepada perbuatan itu ditambah, kepada kebajikan itu ditambahkan pengetahuan. Perbuatan baik itu harus diiringi, ditambahkan dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang benar-benar pengertian yang benar akan firman Allah. Ada satu di Amsal, saya lupa tadi cari, bisa ingat saudara ya. Kerajinan tanpa pengetahuan itu sia-sia. Saudara pernah melihat orang rajin tetapi salah? Atau saya atau saudara pun pernah melakukannya. Rajin tapi keliru karena nggak tahu pokoknya rajin. Di sini saya ingat ada namanya pengerja siapa Pak? Maruli ya. Saya ingat Pak Sugito bawa bonsai ya, pohon apa namanya? Bougainville yang di bonsai itu. Bukan, bougainville itu bagus saudara. Kalau nggak salah waktu itu warnanya 3 ya Pak? 3 warna, ada putih, pink. Saya lupa, oh itu bagus saudara. Nah, ini Pak Maruli, saudara mungkin ingat, dia cuma seminggu di sini. Nggak tahu saudara, itu memang dikasih bagus dan sudah mulai keluar kembangnya. Nah, kok satu sore saya keluar ke depan. Nah, ini bunga kok sudah berubah bentuk. Berubah bentuk, kenapa seperti ini? Kemudian saya di bawahnya itu sudah bekas dipotongi. Saya tanya, ini kenapa ini bunga? Saya potongi, dia orang Batak juga tante ya, saudara ya. Saya potongi tante, kamu potong ini bunga bagus, bunga mahal. Iya saya lihat tadi bentuknya membakar ruang. Waduh, tanpa pengetahuan kerajinan itu pun keliru. Jadi kepada iman itu harus ada diiring dengan perbuatan dan pengetahuan akan firman Tuhan. Jangan sampai kita rajin ke gereja tanpa pemahaman akan firman Tuhan. Pokoknya si Mbak Misni ke gereja, aku ikut ke gereja. Si B ke gereja, aku ikut ke gereja. Si A menyumbang, aku ikut nyumbang tanpa pemahaman. Tapi firman kita harus meningkat. Kepada kebajikan itu harus ditambah pengetahuan. Dan kepada pengetahuan itu harus ditambah lagi penguasaan diri. Firman Tuhan apa penguasaan diri? Penguasaan itu rem, saudara. Saudara tahu apa rem ya? Kalau saudara bawa mobil atau sepeda motor, kenceng sekali, terus di depan itu ada sesuatu yang mungkin harus dihindari atau maka tidak bisa di rem sehingga tidak terjadi kecelakaan. Terkadang semangat kita hilang. Sebagai hamba Tuhan yang masih muda, ya, saya juga dulu seperti itu. Om Denny juga seperti itu. Ada semangat yang menggebu-gebu. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Untung ada opa yang ngerem. Nah, mandek di rem. Itu penguasaan diri. Seperti ini katanya opa. Di dalam diri kita rasa nggak terima. Harusnya begini, harusnya gini. Tapi berusaha penguasaan diri. Ada rem. Saya katakan tadi kerajinan itu pun kalau tanpa pengetahuan itu berbahaya. Seperti pengerja yang gunting kembang tadi. Betul, misalnya saya
sendiri sudah bagus. Dia melihatnya ini bentuknya gak karuan, padahal dia yang tidak memahami akan khotbah yang sudah ditata sedemikian rupa, habis itu semua. Sehingga jadilah khotbah tidak tambah karuan. Nah, Bapak Ibu, dikatakan dalam penguasaan, kepada penguasaan diri itu harus ditambahkan lagi ketekunan. Ketekunan itu ya sudah tahu ya, tekun itu tekun melakukan sesuatu dalam ketaatan. Kepada ketekunan itu ditambahkan lagi kesalehan. Kepada kesalehan ditambahkan kasih akan saudara. Di sini ada dua macam kasih. Saudara perhatikan dalam ayat yang itu tadi, kasih akan saudara, kemudian kasih kepada semua orang. Jadi ada tingkat-tingkatannya, kita harus mengalami peningkatan, harus mengalami pertumbuhan. Kemudian ayat 8 dikatakan saudara, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Ini perbedaan orang yang bertumbuh dengan orang yang tidak bertumbuh. Orang yang bertumbuh dikatakan oleh firman Tuhan itu akan berlimpah-limpah dan kamu akan berhasil di dalam pengenalan kepada Yesus. Jadi ukuran berhasil dalam pengenalan kepada firman Tuhan, kepada Yesus itu bagaimana hidup kita mengalami pertumbuhan. Karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Itu dikatakan firman Tuhan, bukan banyaknya hartamu. Setelah aku ikut Yesus, toko itu berkati, itulah bonus saudara. Toko ini berkati, ini gini. Itu memang pemberian Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan adalah sebab bila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kepada Yesus. Ukuran keberhasilan pengenalan kepada Yesus, firman Tuhan katakan adalah kalau kita hidup berlimpah-limpah di dalam hidup tadi, iman kepada kebajikan kepada pengetahuan kepada penguasaan diri kepada ketekunan kepada kasih akan saudaramu, keluarga, lingkunganmu, kepada kasih akan kepada semua orang termasuk orang yang menyakiti engkau. Amin. Itu harus bertumbuh. Ojo saya hitung karena 10 tahun lagi gak sopo-sopoan. Sampai adanya di kampung saya itu kalau pernah saya katakan orang itu tukaran. Padahal itu antara mantu dengan mertua. Apa yang bilang? Kalau bisa satu matahari pun aku gak mau. Datang lagi si mertua. Ambil tuh matahari, minta ganti matahari. Artinya apa? Mereka gak ingin hidup bersama lagi, gak mau saling memaafkan. Itu keluargamu. Apalagi akan terkadang seringkali kita bisa memaafkan orang jauh. Gak apa-apa, tapi kenapa kita gak bisa memaafkan saudara kita sendiri? Adik kakak, mungkin ya. Itu ada kalau kita akan mencapai ke situ kalau kita hidup di dalam kebenaran. Karakter kita hari lepas hari harus dibangun. Kasih kepada saudaramu, sekelilingmu, keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu, kemudian kasih kepada semua saudara. Kalau sudah kasih kepada semua saudara, itu adalah kasih Yesus, kasih agape, memaafkan, mengampuni. Ya, kalau saudara hari ini masih ada yang menyimpan dendam sama seseorang, saudara sudah ke gereja, mengikut Yesus puluhan tahun, ojo menyimpan. Harus bertumbuh itu kasih, harus meningkat pengenalan kepada Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kemudian ayat 10, karena itu saudara-saudara, maaf ayat 9 tadi, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Apa arti buta dan picik? Kalau buta kita sudah tahu ya, tidak bisa melihat. Picik itu apa? Cara
berpikir atau cara pandang yang sempit. Nah, orang yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam Yesus, orang yang tidak meningkat di dalam Yesus, pengenalan kepada Kristus, saudara, dia akan bunga dan biji. Artinya apa? Orang itu tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Orang itu tidak bisa memandang akan kehidupan di dalam Yesus Kristus. Cara pandangnya kecil, sempit. Tidak bisa menerima hal-hal yang baru. Pokoknya kalau aku begini ya gini. Pikirannya nggak mau terbuka. Jadi pertumbuhan iman, kerohanian itu, karakter Kristus harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maka ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, yaitu pertumbuhan karakter Kristus tadi, saudara, ya, maka sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Yang pertama, saudara, kita tidak tersandung, kita tidak akan jatuh dan tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Berapa banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, cara bicara kita menjadi sandungan bagi orang lain. Sikap kita tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan cenderung membuat seseorang itu tidak mau mengenal Yesus. Oh, orang Kristen, kamu loh ke gereja berbinu kayak kono. Membuat anggota keluarga kita tidak mau, bahkan nama Tuhan tercela karena diri kita sendiri. Kemudian ayat yang 10-11 dikatakan, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Inilah tujuan hidup kita, yaitu memasuki, katanya dengan kamu akan dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal. Amin. Inilah hal yang luar biasa, saudara. Kita mengalami pengenalan kepada Yesus dengan ditunjukkan oleh karakter hidup kita dan diberikan hak penuh masuk kerajaan Allah. Ini kan tujuan kita, saudara, ya. Apakah saudara tujuan saudara hanya berhenti di tengah hidup, mendapat berkat, hidup nyaman, hanya itu? Tidak. Tapi tujuan kita adalah masuk, apa tadi katakan, mengaruniakan hak penuh untuk masuk di kerajaan kekal, surga yang indah. Lagi saya katakan, dengan kekuatan kita tidak mampu. Mari kita mohon kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang termasuk di baptisan air pada pagi hari ini, mohon kuasa Tuhan, biar setelah baptisan ini akan terlihat karakter Kristus. Ya, pemuda, ada Andre, ada Kenny, ya, masih muda, ada Cik Christine. Saya nggak tahu Cik Christine ini sudah dari dulu kebaktian tapi kan belum dibaptis. Untuk Cik Christine ngomong, kalau enggak ya saya nggak tahu. Atau aku belum dibaptis? Belum dibaptis dari gereja sana sampai sini belum dibaptis. Belum, wah, untuk ngomong. Kalau enggak ya apa itu? Kalau ada kesempatan untuk dibaptis, mungkin sudah berkata, oh murid apa yang di sebelah kanannya Yesus disalib nggak dibaptis masuk surga, tante. Kalau ada kesempatan kau dibaptis, ya, kalau ada kesempatan. Kalau memang terima Yesus hari ini 1 jam lagi mau mati ya gak apa-apa, itu juga sudah diterima Yesus. Tapi kalau ada kesempatan, karena itu adalah melakukan apa, perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan apa? Sebelum dia naik ke surga, baptiskanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Hidup di dalam karakter Kristus, memiliki hak penuh. Luar biasa loh ya, memiliki hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Mari bersama-sama kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus dengan cara karakter atau sifat ilahi itu hari lepas hari harus terlihat dari gaya hidup kita. Jadikan karakter ilahi itu menjadi gaya hidupmu hari lepas hari. Tutur katamu, sikapmu, perbuatanmu itu akan menyatakan apakah karakter itu, pengenalan kepada Kristus itu ada bertumbuh atau tidak. Amin. Tuhan Yesus memberkati hidup oleh anugerah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini, kita akan masuk
masuk dalam doa. Kemudian saya akan langsung kembalikan ke Bapak Gembala untuk melakukan doa untuk saudara kita yang masuk dalam baptisan.
pagi hari ini Tuhan, kami semua mau hidup di dalam genggaman kasih-Mu Tuhan, agar kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Menambahkan iman kami kepada kebajikan dan juga hal-hal yang lain ya Tuhan, sehingga kami tidak menjadi buta dan picik Tuhan, tapi kami boleh memperoleh hak penuh kami di dalam kerajaan Allah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang akan dibaptis Tuhan, biar sejak saat ini kasih karunia yang dari padamu Tuhan melimpah pada anak-anak ini, pada anak-anak ini Tuhan, untuk memampukan mereka bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan juga dengan baptisan Roh Kudus Tuhan. Engkau juga akan membaptiskan mereka dengan Roh Kudus, sehingga kuat kuasa Roh-Mu ada di dalam kehidupan mereka, memegang tangan mereka untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Baptisan akan diadakan di Hotel Surya jam 11 siang nanti. Saudara, kalau mau ikut boleh. Ya, kalau mau ikut boleh. Ikut saja saudara ya. Baptisannya hanya khusus 2 orang, 3 orang ini. Ya, nanti siapa tahu ada yang ikut, kemudian sudah itu ngajak saya makan Surya, enggak, itu saja. Cuma ya, saudara mungkin saya akan jelaskan. Jadi Kenny ini anaknya Jimmy, kemudian Andre Permana Putra ini juga sudah hampir 1 tahun ini beribadah di sini, tapi cuma datang di ibadah remaja pemuda asli Genteng ya. Jadi tadi dari Genteng dia pakai pondok dulu ke sini saudara ya. Kemudian Ibu Kristi ya, tuh jadi saudara mengetahui mereka yang akan dibaptis pada hari ini. Tuhan, kita akan berdoa buat pertama Opa, kita akan berdoa buat Pak Petrus, kita berdoa buat Pak Ciki, kita berdoa buat Hermin, Koko Hermin, kita berdoa buat Pak Jono dan Mbak Jono yang sakit ya, kita akan doakan mereka, dan juga Tante Pik ya. Kemudian hari Kamis ibadah tengah minggu pemimpin pujiannya Ibu Lisya. Kemudian hari Minggu depan tanggal 5 September pemimpin pujiannya Ibu Gembala, singersnya keluarga Bapak Rudi, jadi Bapak Rudi dan Ibu Mata. Kemudian sorenya Saudari Berti, WL-nya singersnya Bapak Petrus Aragi dan juga Saudari Joyce. Mulai minggu depan kita akan pakai musik lengkap ya. Mulai minggu depan kita akan pakai musik lengkap dan baik pagi baik sorenya. Kemudian saudara, persembahan tidak di meja koridor, nanti persembahan bisa saudara masukkan ke amplop persembahan pertama dan kedua, kemudian saudara bisa masukkan ke kotak persepuluhan itu ya, kotak persepuluhan. Yang ketiga atau yang keempat, saudara, untuk minggu depan ibadah perjamuan kudus. Untuk sementara ini saudara-saudara tidak akan dilayani oleh petugas perjamuan pelayan perjamuan kudus yang akan mendampingi saudara. Tetapi saudara bisa jalan ya, jalan. Jadi saya jelaskan aja, yang sebelah sini bisa jalan ke daerah sini, kalau jalur sini, yang sebelah sini bisa jalan ke daerah sini, ke depan sini nanti kan mejanya akan ada di depan sini, ke depan kemudian ngambil
mengambil roti dan anduknya, kemudian kembalinya saudara masuk yang ke sebelah sana, yang sebelah utara masuk ke sebelah sana. Jadi kan sudah saling bertabrakan karena kita tetap harus prokes, jaga jarak. Nah, pada saat saudara jaga berbaris mengambil roti dan anduk itu, saudara juga harus mohon jaga jarak, ya. Jaga jarak mungkin 1 meter. Ini granitnya ini 60 cm, jadi mungkin dua granit, kemudian baru di depannya 2 granit, di belakangnya kemudian saudara, kemudian di belakang saudara yang belakangnya itu 2 granit lagi, begitu, ya. Utamakan yang senior dulu, yang sudah berumur. Ya, yang sudah berumur itu yang berapa ya 50 tahun ke atas gitu ya, bisa maju begitu kan. Yang mendekati 50 tahun ya di belakangnya, kemudian baru yang muda, yang remaja dan muda gitu ya, itu. Jadi jelas saudara ya, demikian pelaksanaan perjamuan kudus besok minggu depan. Jadi saudara langsung mengambil roti dan anduknya sendiri, saudara kembali ya. Nah, ya, saudara jangan pilih-pilih ya. Begitu ambil, soalnya begitu ambil, pilih lagi, maaf, sudah ada, ya, gitu ya. Maksudnya supaya kita menjaga. Ya, saudara, saya yakin saudara sudah mandi, sudah bebas kuman dan virus yang ada. Jadi saudara bisa baik ibadah pagi maupun ibadah sore malam yang jam 6. Ada pertanyaan saudara? Tidak ada? Jelas ya? Jadi itu baptisan nanti akan diadakan jam 11 siang di Hotel Surya dengan memakai baju putih. Bagi yang akan berbaptis. Mari saudara semuanya berdoa. Kita akan berdoa buat persembahan. Mari semua. Terus semua. Mari kita sama-sama berdoa buat persembahan-persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kembali kami datang pada Engkau pada pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kembali pagi hari ini kami boleh bersama-sama berbakti, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih bagi Bapak, terima kasih. Kami juga sudah boleh mendengar firman-Mu yang begitu indah. Firman-Mu yang sudah menguatkan kami pada pagi hari ini. Ya, apa yang kami dengar pada pagi hari ini boleh kami taati. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kepada Engkau. Berkatilah tangan-tangan kami Bapak. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita dan nama-Mu sudah dipergunakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa. Haleluya. Ya, jadi Tuhan saudara selamat datang juga buat keluarga Mas Dedi. Jadi kita rencananya akan pindah di belakang rumahnya Bu Wati di etane rumah Mbak Misni. Jadi lebih etan lagi, gitu ya Tuhan. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ulang sebagai berdiri. Semuanya kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Haleluya, dan Tuhan akan menolong kita semua. Terima
KTP Tuhan Bapa, kami berdoa jamaah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan mereka semua Tuhan. Haleluya. Dan Bapa, mujizat pun terjadi bagi saudara-saudara kami di Tuhan, sehingga mereka boleh datang kembali kepada Engkau yang Tuhan, bersama-sama dengan kami untuk memuji mengucapkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat haleluya, haleluya ibadah-ibadah yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Roh Kudus menolong baik ibadah anak maupun ibadah sore nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala taburan pujian ini pada kami, taburan persembahan kasih kami Tuhan, dan juga kami yang membagikan diri Engkau, serta kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus Tuhan. Dan biarlah semuanya Tuhan boleh naik ke hadirat-Mu, menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya apa yang kami taburkan boleh kami tuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan turunlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, serta mencurahkan damai sejahtera-Nya bagi kita sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang jadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya.